Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiq dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang buku tutorial KP saya. Dosen pembimbing saya yaitu adalah Ibu Devi Rosa Anamisa Eskomenkom, dan penguji saya adalah Ibu Sri Herawati Eskomenkom. Oke, buku tutorial membangun aplikasi web menggunakan framework kode emitter. Saya akan membahas buku ini secara garis besar saja. Oke, jadi garis besar buku ini ada 4. Yang pertama adalah dasar membangun web yang terdiri dari HTML, database MySQL, dan PHP. Yang kedua adalah instalasi software, yaitu merupakan Sublime, SAM, dan kode emitter. Terus selanjutnya adalah kode emitter yang terdiri dari jenis-jenis framework dan framework kode sendiri. Yang terakhir adalah interface dari web system yang saya bangun. Pertama, interface menu dan interface system. Oke, kita masuk pada yang pertama adalah dasar membangun web. Kita langsung mengenal dengan HTML. Oke, HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language yang merupakan kumpulan simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser software. Text editor yang kita gunakan atau aplikasi yang kita gunakan untuk membangun HTML yang adalah Sublime, Notepad, Notepad++, Atom, dan lain-lain. Versi dari HTML sampai sekarang itu dari versi pertama 1.0, 2.0, 3.0, 3.2, 4.0, 4.01, dan yang paling baru adalah 5.0. Cara menjalankan, jadi kode HTML disimpan dengan format nama file kamu atau nama filenya, dan diakhiri dengan .html. Misalkan nama filenya adalah buku tutorial.html, jadi diakhiri dengan .html. Kode HTML diawali dengan buka kurung siku HTML dan tutup, dan diakhiri dengan buka kurung siku /HTML dan tutup kurung. Untuk menjalankan file HTML, cukup dengan klik file HTML yang sudah disimpan, maka langsung akan membuka pada web browser. Oke, selanjutnya adalah database MySQL. Database server. Database server adalah program komputer yang menyediakan layanan data lain ke komputer atau program komputer. Contohnya MySQL, Oracle, Firebase, dan SQLite. Kita masuk pada database MySQL. Pengertian: MySQL adalah database server yang mendukung SQL DBMS yang multi-thread dan multi-user. SQL sendiri adalah singkatan dari Secret Query Language yang merupakan bahasa pemrograman yang dipakai oleh MySQL untuk merelasikan antara tabel maupun antar database, juga menghubungkan perangkat lunak aplikasi dengan database server. Kelebihan database MySQL yaitu adalah multi-user, struktur, tabel fleksibel, open source, dan security yang aman dan terjamin. Cara kerja atau menjalankan MySQL, database MySQL. Aplikasi yang mendukung adalah SAM, MySQL Workbench, SQL, dan SQL Form. Cara kerjanya adalah untuk membangun data yang mengelola data yang memuat berbagai informasi, juga mempermudah dalam mengakses data dalam web. Kita masuk pada PHP. Pengertian: PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor yang dulu disebut dengan Personal Complex. PHP merupakan bahasa pemrograman script server-side yang digunakan untuk membangun web. PHP disebut sebagai bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses melalui komputer server. Ini cara kerja dari PHP. Cara menyimpan file PHP sama seperti sebelumnya atau seperti HTML. Caranya adalah file PHP disimpan dengan format .php pada class name-nya, atau dengan cara nama, misalkan namanya adalah buku tutorial.php. Aplikasi untuk membangun PHP sama seperti yang dibangun untuk menggunakan HTML, Notepad, Notepad++, dan Sublime. Kode PHP diawali dengan buka kurung siku tanda tanya PHP ditutup dengan tanda tanya tutup kurung.
Kelebihan dari software atau kelebihan dari bahasa PHP adalah open source, mudah dipelajari dan bersifat umum banyak pengguna, maintenance mudah, pengembangan sangat cepat. Instalasi software. Kita akan menginstalasi software yang digunakan untuk membangun web server ini. Ada 3 aplikasi yang akan kita install. Yang pertama adalah Sublime, SAM, Codeigniter. Jadi Sublime ini kita gunakan untuk membangun HTML, PHP, dan database-nya. Database server yang akan kita gunakan. Codeigniter adalah framework yang akan kita gunakan. Oke, cara menginstal Sublime. Yang pertama adalah kita download dulu file Sublime atau aplikasi Sublime di link yang sudah disediakan. Setelah kita mendapatkan filenya, kita klik kanan dan run administrator. Selanjutnya kita klik next atau installator dan ikuti langkah-langkahnya. Setelah selesai, kita baru finish dan kita bisa menggunakan Sublime. Sublime bisa digunakan untuk buat atau membangun code PHP, HTML, CSS, dan MySQL. Ini adalah tampilan Sublime. Jadi ini adalah logo Sublime dan ini adalah tampilan menu-menu pada Sublime. Oke, kita akan menginstal SAM. SAM adalah aplikasi untuk web server yang akan kita gunakan. Caranya cukup mudah. Yang pertama-tama kita sama seperti Sublime, kita harus download dulu SAM aplikasinya di web yang sudah disediakan. Terus yang kedua kita klik kanan dan run administrator seperti selanjutnya. Kita lakukan instalasi seperti biasa. Untuk menginstal SAM, kita perlu mencentang MySQL dan Apache. Untuk yang lain itu sesuai dengan kegunaan saja. Banyak sekali aplikasi ataupun web server yang kita bisa gunakan. Terus yang terakhir, tunggu sampai selesai dan SAM bisa digunakan. Jadi ini adalah tampilannya SAM, dan yang akan kita gunakan adalah Apache dan MySQL. Caranya adalah kita klik tombol start pada Apache dan MySQL. Untuk melihat PHP MyAdmin yang kita gunakan, kita bisa klik di bagian admin di MySQL. Oke, Codeigniter. Pertama, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita harus download dulu file Codeigniter di situs yang telah disediakan. Kedua, ekstrak filenya dan instalasi, klik kanan dan administrator. Yang ketiga, ikuti semua langkah, klik next dan finish seperti biasanya. Keempat, ubah kode seperti yang ditampilkan ke localhost Codeigniter. Ini adalah tampilan ketika kita sudah menyelesaikan instalasi Codeigniter. Framework. Di sini kita akan membahas jenis-jenis framework dan framework yang akan kita gunakan sendiri, yaitu Codeigniter. Apa itu framework? Framework merupakan salah satu teknik guna ulang yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi. Framework menyediakan bagian untuk diadaptasi oleh pengembang aplikasi, sedangkan bagian lainnya merupakan bagian yang sudah tetap dan tidak dimodifikasi lagi. Jenis framework yang ada yang umumnya. Yang pertama adalah Codeigniter. Codeigniter adalah aplikasi untuk pengembang web. Codeigniter merupakan framework yang open source sehingga memudahkan usernya untuk membuat bahasa pemrograman PHP yang dinamis. Yang kedua adalah Laravel. Laravel merupakan framework berbasis PHP dan bisa dikatakan masih relatif baru. Laravel dirilis di bagian lisensi MIT dengan bersumber yang sudah disediakan oleh GitHub. Selanjutnya, yang ketiga adalah Zen. Zen adalah framework yang bersifat open source untuk membangun web dengan PHP. Framework Zen dirancang dengan beberapa dependensi pada komponen lainnya. Framework ini juga sangat fleksibel dan memungkinkan pengembangan untuk menggunakan komponen secara individual. Yang terakhir, Falcon. Falcon adalah framework yang bersifat open source dibangun dengan eksistensi dari C atau bahasa pemrograman C dan mengadopsi prinsip orientasi objek. Kita masuk pada framework Codeigniter. Pengertian framework Codeigniter. Codeigniter adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source yang menggunakan metode MVC
atau Model View Controller untuk memudahkan developer atau programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web tanpa harus membuatnya dari awal. Fitur yang disediakan oleh CodeIgniter, framework berbasis Model View Controller atau MVC, support terhadap mayoritas jenis-jenis database. Jadi CodeIgniter ini support dengan segala atau macam-macam jenis database server. Mendukung query builder bersifat independent, dependency from data, session management, dan file uploading class. Kelebihan yang didapat dengan CodeIgniter. Pertama, CodeIgniter bersifat open source atau dapat diakses secara umum dan gratis. Konfigurasi yang minim, cepat, fleksibel, ukurannya yang minim dan tidak membebani laptop atau perangkat yang digunakan, dan dapat dimodifikasi. Yang terakhir dari buku ini menampilkan interface web system. Pertama, kita akan membahas interface menu dari web system yang dibangun. Pertama, interface menu terdiri dari menu awal dan menu giliran. Jadi ini adalah interface awal. Jadi interface awal merupakan suatu gambaran atau halaman utama dari web system yang kita bangun. Di sana ada menu home dan menu pelayanan online. Ketika kita memencet pelayanan online, maka ada interface menu. Dan ketika kita klik home lagi, maka kita akan kembali ke halaman awal. Kita masuk ke interface menu. Ada 3 menu. Yang pertama adalah KTP elektronik, akta kelahiran, dan akta kematian. Ini adalah interface menu iktp. Di sana ada tersediaan untuk mengisi form Google yang pertama adalah untuk mengisi form iktp, yang kedua adalah cetak kartu iktp, dan ini adalah desain formnya. Jadi kita mengisi data di sana dan nanti kita inputkan. Dan ini adalah form untuk cetak iktp. Ini adalah interface menu akta kelahiran. Jadi ada 2 menu sama seperti iktp. Pertama isi form dan kedua cetak. Ini adalah contoh. Ini adalah formnya dan ini adalah menu cetaknya. Yang terakhir adalah interface menu akta kematian. Jadi ini adalah interface dari menunya, ada 2 sama, yaitu isi form dan cetak. Ini adalah formnya dan ini adalah menu cetak. Interface sistem, jadi adalah menu pencarian dan output surat. Jadi ini adalah interface dari menu pencarian dari masing-masing menu. Ada menu iktp, ada menu akta kelahiran, dan ada menu akta kelahiran. Dan ini adalah interface untuk cetak data. Ini adalah output yang dihasilkan ketika kita mencetak data. Jadi ini adalah surat untuk iktp, dan ini adalah surat untuk akta kelahiran, dan ini adalah surat untuk akta kematian. Oke, sekian penjelasan secara umum dari buku yang saya buat. Jika ingin lebih lengkapnya untuk membangun web system dengan CodeIgniter, silakan lihat di buku tutorial saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.